kenapa banyak sekali gangguan di tempat ini yang mengatasnamakan para korban. Dia nuntun kita ke suatu tempat. Ikutin, jangan dilawan. Kak, ini aman. Mana? Dia nunjukin sesuatu di sana. Pot? Di mana? Jangan dilepas. Di mana? Kak. Ini gimana sih maksudnya? Pegang, Ini pegang. kok bisa jadi Teman-teman, bisa jadi gini sih? sebentar. Dia unjukin sesuatu tadi. Kita disuruh ke arah sana. Ke arah sana. Lewat mana? Lewat sini. Adanya petunjuk dari sosok yang memang berada di dalam patung membuat kami memutuskan untuk segera mengikuti petunjuk tersebut. Di sana, Fasya. Turun ke sana. Iya. Hati-hati Kak Rudi. Di sini saya merasa ada banyak kepiluan, tangisan, sangat-sangat menyedihkan, menyayat hati. Jadi saya lihat seperti ada korban-korban, keluarga korban itu mereka nangis karena mereka kaget luar biasa, teman-temannya juga kaget luar biasa, teman-teman korban ini. Kalau ini adalah hari terakhir mereka jumpa. Mau kemana Kak Rudi? Ini ada sesuatu seperti ada sosok yang membawa pesan. Sosok yang membawa pesan. Kak Bella, kenapa Kak Bella? Apa? Kak, berat banget di pundak aku, Kak. Kak Rudi. Kak Rudi. Astagfirullahaladzim. Kak Bella. Ini gimana? Astagfirullahaladzim. Kak Bella. Kak Bella. Kak Rudi. Gak tahu kenapa aku Aku berharap bisa nikah sama kamu. Aku berharap kita bisa secepatnya bersama. Oke pemirsa, jadi sekarang ini sedang ada komunikasi antara Kak Rudi dengan sosok di sini. Tapi aku nggak begitu ngerti karena ini Kak Bella juga kayak gini. Selamanya. Aku mau sama kamu selamanya. Emangnya kamu kenapa? Pemirsa, ini entah kenapa pada saat tepat kita berada di lapangan ini Kalau tiba-tiba kamu mau nangis, nangis saja. Tadi yang sosok yang di sayap masuk ke Bella, pindah ke Bella. Bella kalau mau nggak apa-apa, biarkan dia menyampaikan pesan. Ya, saya tahu apa yang kamu rasakan waktu itu. Memang sakit sekali. Jadi Fasya, waktu itu ada sepasang muda-mudi. Mereka sedang merencanakan tentang pernikahan. Kemudian si perempuannya itu tiba-tiba kerasukan. Kerasukannya itu tiba-tiba si perempuan itu nangis dan minta dinikahkan. Dan itu pas banget momentumnya sama dengan yang terjadi pada muda-mudi tersebut. Yang merasuki si perempuan itu adalah korban, salah satu korban dari pesawat Sukhoi. Dia pingin banget dinikahin sama kekasihnya, tapi belum sempat, Fasya. Itu belum sempat terjadi. Dan akhirnya kecelakaan itu merenggut nyawanya. Itu kejadiannya gak tahu pas tahun baru, ada orang pacaran di atas tuh di kebun kayu, katanya kesurupan, katanya minta dikawin sama sosok yang masuk itu. Ayo nikahin aku. Merah. Tolong. Pundak aku masih kerasa berat banget, pundaknya masih Kak. berat banget. Kak Rudi tolong bantu dulu kalau gitu. Ya, pemirsa, ini berarti memang sepertinya sosok ini sangat ingin berkomunikasi. Dan pesannya masih sama yang disampaikan oleh sosok itu, yang dimana ternyata dia kecewa, karena dia ingin menikah katanya ya.
Tapi memang takdir berkata lain dan akhirnya sang wanita pun merenggut nyawanya di tragedi Suko itu sendiri. Kak Bella gimana, udah mendingan? Berarti emang yang Kak Bella rasain itu pengen nangis, rasanya sedih. Tapi untuk alasannya masih belum tahu kenapa. Emang jujur ya nggak kebayang juga ya gimana momennya, kayak yang dimana itu seharusnya tidak terjadi kan. Memang sangat disayangkan tragedi itu terjadi sampai merenggut beberapa korban jiwa juga. Kenapa? Kamu masih berlarut-larut dalam kesedihan itu ya? Pengen sendiri. Ya, tapi kamu sedih kenapa? Serius Kak, ini berat banget Kak. Sampai saat ini, Bella masih terus-terusan mendapatkan gangguan dari sosok makhluk astral yang mengaku menjadi korban tragedi kecelakaan Sukhoi di Gunung Salak ini. Kak Bella bisa berdiri? Aman Kak Bella? Oke pemirsa, sekarang keadaan Kak Bella juga sudah membaik ya. Cuma barusan itu mungkin boleh diperdalam lagi Kak Rudi. Jadi Kak Bella itu maksudnya gimana tadi, kenapa? Iya, jadi ini waktu saya coba ada rasa sesuatu mendekati saya, itu kayak semacam pesan dari korban. Jadi saya nggak lawan, saya biarkan dia merasuk ke saya, dia berkomunikasi melalui saya. Itulah yang saya rasakan dan itu memercik ke Bella juga. Dan yang terjadi, Bella juga akhirnya merasakan itu gitu. Dan perlahan-lahan ketika saya melepas rasa itu malah memasuk ke Bella di dalam. Dan akhirnya itulah kenapa Bella jadi pingin nangis. Ya, tapi Kak Rudi juga tadi sempat bilang kalau merasakan energi pilu dan kesedihan yang sangat besar. Itu mungkin boleh dijelaskan seperti apa atau apa maksudnya Kak Rudi? Ya, saat itu memang di sini ramai sekali orang dan banyak sekali kegiatan seperti maksudnya waktu itu aktivitas evakuasi. Jadi ada yang nangis luar biasa sampai meraung-raung. Di sini juga saya merasakan ada orang-orang juga yang meratapi. Jadi ada yang duduk di sini, kondisi mereka itu benar-benar, bahkan ada yang pingsan. Saya rasakan itu semua di sini. Berarti Kak Rudi pun masih merasakan residu energi yang sangat pekat di sini ya. Iya. Entah itu kesedihan, entah itu kekecewaan, entah itu rasa tidak terima, itu masih sangat melekat di sini Kak Rudi. Benar, Fasya. Merasakan banyaknya residu energi yang berada di tempat ini membuat Rudi mengajak kami turun menuju area lapangan. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Rudi berlari sesaat setelah memberikan patung tersebut kepada Bella kembali. Apa tuh? Kak Rudi, Kak Rudi! Kak Bella, awas hati-hati pelan-pelan Kak Bella. Kak Rudi! Kak Rudi! Kenapa Kak Rudi? Tadi saya lihat sosok besar sekali di sana. Hah? Kayak kakek-kakek. Itu wajahnya besar sekali di sana. Di atas sana. Kak, Awas Kak Rudi, hati-hati. Itu dia. Siapa Kak Rudi? Jadi Fasya, di sini ada air. Kayak semacam mata air. Jadi mata air itu sebenarnya mata air biasa. Bagi masyarakat seperti itu mata air biasa. Cuma waktu itu pernah kejadian, tiba-tiba itu air berubah mengeluarkan kayak semacam minyak bumi dari air Sumber itu. mata airnya Sumber itu. mata air itu. Dan akhirnya ramailah warga berbondong-bondong ke sana. Tapi ramainya warga itu membuat
penghuni di Gunung Salak ini itu nggak suka, merasa terusik, terganggu. Dan akhirnya